Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Darto, pria 40-an, dulunya pedagang kecil yang hidup pas-pasan. Darto putus asa karena usahanya selalu bangkrut dan dihina oleh sesama pedagang. Setelah pertemuan penuh misteri di tengah malam, Darto disuruh melakukan ritual dan menikah secara gaib dengan Nyai Lingsir, makhluk halus penunggu pasar yang haus tumbal. Sebagai imbalannya, tokonya akan selalu ramai, dagangannya laku keras, dan pesaing akan gulung tikar secara perlahan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Pasar Legi sudah berdiri sejak zaman kolonial. Bangunannya tua, atapnya sengaja tak direnovasi agar tetap menyatu dengan sejarah. Disinilah Darto menghabiskan lebih dari separuh hidupnya, berdagang sembako dengan untung tak seberapa. Setiap pagi, dia datang lebih awal, menata dagangan dengan rapi, menunggu pembeli yang semakin hari semakin jarang mampir ke tokonya. Nasib, ya begini-begini saja, gumamnya sambil duduk di bangku kayu kecil, menatap toko-toko tetangga yang tampak lebih ramai. Bahkan Sarman, pedagang yang baru 2 tahun buka, sudah punya 2 karyawan dan sering kepergok memandikan mobil barunya yang mengkilap. Iri? Tentu saja. Tapi lebih dari itu, Darto merasa terhina. Dia tak pernah malas, tak pernah curang, tapi rezeki seakan enggan mampir. Istrinya mulai mengeluh soal kebutuhan rumah tangga, sekolah anak, dan tagihan yang terus datang. Tekanan hidup perlahan-lahan mendorong Darto ke batas kesabaran. Sampai suatu sore, setelah pasar tutup dan hujan mengguyur kota kecil itu, Darto duduk sendirian di pojokan kios, menunggu reda. Seorang pria tua mendekatinya. Wajahnya keriput, rambutnya putih seperti abu, dan tubuhnya dibalut kain lusuh penuh bau menyan. Pria itu duduk tanpa izin, lalu berkata pelan, "Kalau kamu mau daganganmu laris, kamu harus minta izin sama yang punya tempat ini. Bukan cuma kepala pasar." Darto hanya menatap bingung. Siapa maksudnya? Nyai Lingsir. Penunggu pasar ini. Sudah sejak zaman Belanda. Banyak yang sukses karena dia, tapi banyak juga yang ditelan. Darto tertawa kecil. "Bapak bercanda, ya?" Pria tua itu tidak tertawa. Matanya tajam, seolah bisa melihat jauh ke dalam jiwa Darto. Ia mengeluarkan secari kertas dari kantongnya, peta tua dengan gambar simbol-simbol aneh. "Kalau sudah siap, datang saja ke belakang pasar, jam 2 malam. Tapi jangan datang kalau cuma iseng. Sekali kamu minta, kamu tak bisa mundur." Setelah itu, pria tua itu pergi, meninggalkan aroma kemenyan yang tak hilang-hilang meski hujan semakin deras. Malam itu, Darto gelisah. Ia memandangi anak-anaknya yang tidur lelap, istrinya yang tertidur dengan wajah lelah. Di meja makan hanya ada nasi dingin dan lauk sisa pagi. Suara hujan di luar makin deras, dan pikirannya seperti dihantui keputusan besar. Saat jam dinding berdentang 2 kali, Darto bangkit pelan dan mengambil jaket. Di belakang pasar, tempat yang biasanya sepi, malam itu dipenuhi kabut tipis dan aroma tanah basah bercampur wangi melati yang menusuk. Darto mengikuti petunjuk di kertas, hingga sampai ke sebuah bangunan tua yang terkunci. Tapi pintunya terbuka sendiri saat ia menyentuhnya. Di dalam ruangan gelap itu, pria tua yang sama sudah menunggunya. Di depannya, sebuah lingkaran digambar dengan darah ayam, di sekelilingnya lilin-lilin kecil menyala redup. "Kamu yakin?" tanya pria tua itu. Darto mengangguk, nyaris tanpa suara. Ritual pun dimulai. Darto diminta duduk di dalam lingkaran, membaca mantra yang dituntun sang dukun, dan memotong sedikit darah dari jari telunjuknya. Saat darahnya menetes ke lantai, api lilin mendadak membesar dan ruangan jadi sangat dingin. Sebuah suara perempuan terdengar. Merdu, menggoda, tapi mengandung ancaman samar. "Aku Nyai Lingsir. Kau memanggilku?" Darto tak bisa bicara. Mulutnya terkunci, tapi hatinya menjawab, "Ya. Kalau begitu, kau akan kuberi kekayaan. Daganganmu laris. Tapi kau milikku. Istri duniamu tak boleh tahu. Dan tiap tahun, akan kubutuhkan 1 jiwa sebagai harga. Jika kau setuju, kita akan menikah malam ini. Ikatan darah tak bisa diingkari." Darto menatap lilin yang menyala liar. Ia ingin menolak,
Tapi bayangan utang, anak-anak, dan masa depan keluarganya mengambang di depan mata. Aku setuju. Seketika, nyala lilin padam serempak. Ruangan gelap gulita. Darto merasa tubuhnya melayang, lalu tenggelam dalam pelukan dingin seorang perempuan tak kasat mata. Keesokan harinya, Darto bangun di kiosnya. Tak ada tanda-tanda ritual semalam. Tapi saat ia membuka toko, pembeli sudah mengantre, bahkan sebelum pintu dibuka. Dagangannya ludes hanya dalam waktu 2 jam. Hari itu, ia untung besar. Hari berikutnya, lebih besar lagi. Dan sejak hari itu, aroma melati selalu mengikuti Darto kemanapun ia pergi. Toko Darto kini tak pernah sepi. Setiap hari sejak pagi buta, pembeli berdatangan seperti air bah. Ibu-ibu rumah tangga berebut minyak goreng, beras, gula, bahkan mie instan. Anehnya, mereka tak pernah menawar, bahkan rela antre meski di toko lain stok melimpah dan harga lebih murah. Seolah-olah, mereka cuma ingin belanja di tempat Darto. Dalam seminggu, penghasilan Darto melesat tajam. Uang tunai menumpuk di laci kasir. Ia membeli kulkas baru, memperbesar rak, bahkan mulai berpikir untuk menyewa 2 kios di sebelahnya yang pemiliknya baru saja gulung tikar karena sakit mendadak. Anehnya, para pedagang yang sebelumnya mencibir Darto satu persatu jatuh tertimpa nasib buruk. Ada yang tokonya sepi, ada pula yang terserang stroke ringan tanpa sebab jelas. Semuanya terjadi dalam hitungan hari. Rezeki itu soal waktu, Pak. Mungkin sekarang giliran saya, ucap Darto saat salah satu pedagang lama, Pak Suprapto, bertanya dengan nada iri. Tapi di balik senyuman, ada kegelisahan yang Darto simpan sendiri. Karena sejak malam ritual itu, hidupnya berubah bukan hanya secara materi, tapi juga secara gaib. Setiap malam, Darto bermimpi. Selalu sosok yang sama, perempuan berkulit pucat, berbaju kebaya putih, rambut panjang menyentuh lantai, dan mata hitam yang tak berkedip. Nyai Lingsir. Ia muncul dalam mimpinya dengan nada lembut seperti kekasih. Kadang memeluk dari belakang sambil berbisik hal-hal ganjil. Kadang pula ia hanya berdiri memandang, sambil berkata, "Sudah kau siapkan hadiahnya?" Darto tak mengerti, hingga suatu malam, ia memimpikan kejadian aneh. Dalam mimpi itu, seorang anak kecil berdiri di depan tokonya, menangis sendirian. Darto mendekati anak itu, tapi Nyai Lingsir muncul dan meraih si anak dengan paksa, menyeretnya ke kegelapan. Saat terbangun, Darto berkeringat dingin dan menemukan bunga melati segar di bantalnya. Hari itu, anak kecil bernama Rehan, pelanggan kecil yang sering disuruh ibunya belanja di toko Darto, hilang. Ibunya histeris, mencari ke seluruh pasar. Beberapa pedagang ikut membantu, tapi Rehan tak ditemukan, seolah menghilang di udara. Polisi datang, menyelidiki, tapi tak ada hasil. Darto terpaku diam saat mendengar berita itu. Tangannya gemetar saat menghitung uang kembalian. Ia tahu ini bukan kebetulan. Malamnya, dalam mimpi, Nyai Lingsir muncul lagi. Tapi kali ini dia tersenyum lebih lebar. "Terima kasih, suamiku. Kau telah memberi apa yang kuinginkan. Ini baru awal. 1 tumbal, 1 tahun rezeki." Darto tersentak bangun, napasnya memburu. Matanya menatap langit-langit kamar yang terasa lebih gelap dari biasanya. Istrinya masih tidur lelap di sampingnya, tak tahu apapun. Keesokan harinya, pembeli makin ramai. Bahkan pembeli dari luar kota mulai berdatangan, katanya karena dengar dari teman, atau tiba-tiba pengin mampir. Toko Darto berubah jadi pusat perhatian. Ia mulai mempekerjakan 2 anak muda sebagai pegawai, dan membeli motor baru untuk keperluan antar barang. Namun semakin besar tokonya, semakin kuat pula rasa gelisah yang menghantuinya. Di balik senyum ramahnya pada pelanggan, ada beban yang mulai mengikis jiwanya. Terutama saat ia melihat anak-anak kecil lewat di depan tokonya. Matanya selalu terpaku, dan pikirannya berputar pada satu hal. Siapa selanjutnya? Gangguan pun mulai datang. Setiap malam, suara langkah kaki terdengar dari dapur, meski semua sudah tidur. Piring pecah sendiri. Suara ketukan di jendela kamar jam 3 pagi. Bahkan kadang, suara perempuan tertawa pelan, samar tapi nyata. Suatu malam, anak sulung Darto, Lani, berteriak histeris dari kamarnya.
Saat Darto berlari ke sana, Lani menggigil sambil menunjuk ke arah cermin. Ada ibu-ibu rambut panjang, berdiri di belakangku. Tapi saat Darto menoleh, tak ada apa-apa. Cermin hanya memantulkan wajah pucatnya sendiri, dengan mata yang mulai sembab karena kurang tidur dan jiwa yang tergerogoti perlahan. Di pasar, kabar hilangnya Rehan mulai menjadi desas-desus. Beberapa pedagang mulai berbisik bahwa pasar ini angker lagi, seperti 2 dekade silam saat beberapa anak juga hilang tanpa jejak. Ada yang menyebut pasar ini, ada penunggunya, dan konon setiap kali pasar mulai sepi, akan ada pengorbanan untuk membangkitkannya. Darto hanya mendengar semua itu sambil menunduk. Ia tahu, ia sudah melangkah terlalu jauh. Tapi di depan matanya, uang terus mengalir. Toko terus berkembang. Hidupnya berubah total. Bagaimana mungkin ia melepaskan semua itu? Tapi jauh di lubuk hatinya, Darto mulai sadar, perjanjian itu bukan jalan keluar. Itu jebakan. Dan setiap tahun, ia akan kembali ke titik yang sama. Menjadi suami dari sesuatu yang bukan manusia. Dan memberi makan sesuatu yang tak pernah kenyang. Waktu terus berjalan. Musim berganti, tapi kesuksesan Darto tak kunjung surut. Toko yang dulu kecil dan sepi kini menjadi raksasa di tengah pasar Legi. Bahkan, beberapa toko di sekitarnya memilih tutup atau pindah karena tak sanggup bersaing. Tak ada yang bisa menandingi toko Darto. Pelanggan setia terus berdatangan, seolah hanya dia yang mampu memenuhi kebutuhan mereka. Dagangannya selalu lengkap, segar, dan murah, entah bagaimana caranya. Darto mulai dikenal sebagai bos sembako, bahkan sempat diundang jadi narasumber di acara radio lokal tentang usaha sukses di pasar tradisional. Tapi di balik semua itu, ada sosok yang tak pernah lepas dari bayangannya, Nyai Lingsir. Setiap malam, ia muncul. Kadang membelai Darto dengan lembut, kadang menyeringai dari sudut kamar, menatap istri Darto yang tidur nyenyak. Darto semakin sulit tidur, karena setiap kali matanya terpejam, ia tak tahu apakah akan bertemu mimpi atau mimpi buruk. Tepat 1 tahun setelah perjanjian dilakukan, Nyai Lingsir kembali bicara dalam mimpinya. Kali ini, nadanya tak lagi menggoda. Wajahnya tampak lebih menyeramkan, kulitnya pucat kebiruan, matanya hitam legam, dan bibirnya tak berhenti bergerak, seperti membaca mantra. Waktunya tiba. Kau harus bayar. Darto terbangun dengan keringat dingin, lalu mendapati sesuatu yang tak wajar di bantalnya. Seuntai rambut panjang dan basah, terikat dengan benang merah. Hatinya langsung mencelos. Ia ingat dengan jelas, Nyai Lingsir telah berkata, 1 tumbal tiap tahun. Dan kini waktunya. Darto mencoba mengabaikannya. Ia meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Tapi dalam 3 hari berturut-turut, putra bungsunya, Adi, mulai demam tinggi tanpa sebab. Dokter tak menemukan gejala apa-apa. Obat penurun panas pun tak mempan. Setiap malam, Adi mengigau, menyebut-nyebut sosok ibu berambut panjang yang berdiri di sudut kamar. Panik dan putus asa, Darto mendatangi kembali orang yang dulu memperkenalkannya pada Nyai Lingsir, dukun tua bernama Mbah Rekso. Rumah Mbah Rekso terletak di pinggiran desa, penuh tanaman liar dan bau menyan yang menyengat. Sudah waktunya, tuh, kata Mbah Rekso dengan suara datar. Kalau kau tak beri tumbal, Nyai akan ambil milikmu sendiri. Dia tak suka dibohongi. Anakmu akan jadi gantinya. Tapi itu anak saya, seru Darto gemetar. Kau pikir siapa yang pertama dikorbankan oleh mereka yang ingkar? Kau sudah tahu risikonya sejak awal. Darto pulang dalam keadaan kacau. Sepanjang jalan, pikirannya hanya dipenuhi satu hal, mencari tumbal lain. Tapi bagaimana caranya? Ia tak bisa sembarangan memilih orang. Haruskah ia mengulang, kebetulan, seperti dulu, membiarkan nasib menelan korban tanpa langsung mengotori tangannya? Hari itu, seorang anak baru sering terlihat di sekitar tokonya, Amir, cucu dari Bu Siti, pelanggan setia yang menjanda dan sering menitip belanja. Amir sering disuruh mengambil barang, duduk menunggu neneknya, bahkan kadang membantu membungkus plastik. Anak itu polos dan ramah. Darto menyukai Amir, tapi justru itu yang membuat segalanya lebih sulit. Suatu siang, Darto melihat Amir berdiri sendiri di depan tokonya, menunggu neneknya yang sedang antre. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti.
Wajah Amir terlihat seperti Rehan setahun lalu. Dan Nyai Lingsir muncul di benaknya, tersenyum manis sambil berbisik. Yang ini cocok. Aku suka matanya. Darto pergi ke belakang toko, mencoba menghindari tatapan anak itu. Tapi rasa bersalah menumpuk. Ia menggenggam rosario kecil pemberian istrinya, satu-satunya simbol keimanan yang masih ia simpan diam-diam. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Namun malam itu, kabar buruk kembali datang. Amir hilang. Bu Siti menangis histeris. Warga pasar mulai resah. 2 anak hilang dalam 2 tahun. Isu angker makin ramai dibicarakan. Beberapa menyebut bahwa pasar ini telah kembali dimakan penunggunya. Seorang dukun lain bahkan mengabarkan lewat media sosial bahwa toko di ujung lorong barat adalah pusat gangguan gaib. Darto mulai dipenuhi ketakutan. Bukan hanya karena dosa yang terus menumpuk, tapi karena ia tak tahu sampai kapan ia bisa terus menghindar dari kebenaran. Saat dia berjalan melewati lorong pasar yang sepi malam-malam, bayangan anak-anak yang hilang sering muncul. Tertawa kecil, berlari, menghilang di balik deretan karung beras. Dan setiap kali ia tidur, Nyai Lingsir akan menunggunya. Duduk di tepi ranjang, tersenyum sambil berkata, "Terima kasih, suamiku. Tahun depan, siapa lagi yang akan kau beri untukku?" Langit pasar lagi mendung selama berminggu-minggu. Hujan turun hampir setiap sore, membasahi atap seng dan lorong sempit yang mulai berbau lembab. Kabut tipis tak hanya menyelimuti pasar, tapi juga hati Darto, yang mulai diselimuti kegilaan perlahan-lahan. Warga pasar mulai berbisik. 2 anak hilang, toko-toko lain gulung tikar, dan satu persatu pedagang lama meninggal mendadak. Pak Suprapto, tetangga kios Darto, ditemukan tewas di gudangnya sendiri, dengan wajah membiru dan mata melotot, seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum menghembuskan napas terakhir. Ada yang nggak beres sama pasar ini. Ada yang buka jalan, tapi pintunya nggak ditutup. Gumam salah satu tukang parkir kepada temannya. Darto mendengar semua itu. Ia hanya menunduk, pura-pura tak tahu. Tapi di dalam hatinya, ketakutan mulai menjelma menjadi teror. Nyai Lingsir semakin sering muncul, tidak hanya dalam mimpi, tapi juga dalam bayang-bayang. Saat ia menunduk untuk mengambil barang di rak bawah, ia bisa melihat rambut panjang menjuntai. Saat menatap kaca etalase, sosok perempuan berbalut kebaya putih sering tampak berdiri di belakangnya, meski jika menoleh, tak ada siapa-siapa. Bahkan istrinya, Rini, mulai menyadari perubahan Darto. Suaminya kini lebih pendiam, mudah tersinggung, dan kerap bicara sendiri di malam hari. "Mas, kamu kenapa sih akhir-akhir ini?" tanya Rini pelan suatu malam. Darto hanya menggeleng. "Enggak apa-apa. Cuma capek." Tapi malam itu, Rini terbangun mendengar suaminya tertawa lirih di ruang tamu. Saat ia intip dari celah pintu, Darto duduk sendirian, memegang sebuket melati basah dan berbicara pada kursi kosong. "Kau cantik malam ini." "Iya, aku tahu, tenang saja, aku akan cari lagi." Rini mundur perlahan, jantungnya berdetak cepat. Ia tahu, ada sesuatu yang sangat salah. Tapi apa? Hari-hari berikutnya, toko Darto tetap ramai, tapi aura di sekitarnya terasa kelam. Beberapa pelanggan mulai mengeluh merasa merinding saat belanja. Anak kecil menangis tanpa sebab ketika diajak ke toko itu. Bahkan salah satu pegawai Darto, Rio, tiba-tiba berhenti kerja setelah mengalami mimpi buruk berulang. "Saya nggak bisa kerja di sana lagi, Pak." Tiap malam mimpi lihat perempuan duduk di atas tumpukan karung beras. Dia senyum, tapi matanya kosong. Darto mulai kehilangan pegangan. Ia mengurung diri di gudang setiap malam, mencoba bicara dengan Nyai Lingsir agar diberi waktu, atau ditunjukkan cara menghentikan semua ini. Tapi jawaban yang ia dapat selalu sama. Perjanjian tak bisa dibatalkan. Hanya bisa dilunasi. Atau kau kubawa sendiri. Puncaknya terjadi ketika anak bungsunya, Adi, kembali demam. Tapi kali ini disertai halusinasi parah. Ia terus menjerit, menuding sudut kamar, mengatakan bahwa ibu hantu ingin membawanya jalan-jalan. Rini menangis sambil memeluk anaknya. Darto hanya bisa berdiri di pojok ruangan. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat seperti mayat. Keesokan harinya, Rini menemukan sesuatu yang mengunci semuanya.
Sebuah kotak kayu kecil di bawah kasur, berisi bunga melati kering, seutas rambut panjang, dan foto-foto Rehan serta Amir, dua anak yang hilang. Rini menjerit. "Apa ini, Mas? Kau lakukan apa?" Darto terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Ia hanya terduduk lemas. Wajahnya hancur oleh rasa bersalah dan ketakutan. Dan di saat itulah, semuanya runtuh. Rini pergi membawa anak-anak, meninggalkan rumah tanpa berpikir panjang. Ia mengungsi ke rumah orang tuanya. Darto tak mengejar. Ia hanya berdiri mematung di depan rumah, menatap mobil yang menjauh. Malam itu, hujan deras mengguyur pasar. Darto kembali ke tokonya, sendirian. Ia duduk di tengah ruangan, mematikan semua lampu, hanya menyalakan satu lilin. Dan seperti yang sudah-sudah, Nyai Lingsir datang. Tapi kali ini, ia tak senyum. Ia marah. "Kau sudah menunda. Kau hampir membocorkan semuanya. Kau melanggar janji, suamiku." Darto hanya menangis. "Ambil aku saja. Jangan anak-anakku. Jangan mereka." Nyai Lingsir mendekat, membelai wajahnya dengan tangan dingin. "Kau akan kubawa. Tapi bukan sekarang. Masih ada yang harus kau lunasi. Kau belum selesai." Dan saat lilin padam, Darto tak sadarkan diri. Esok paginya, warga pasar menemukan toko Darto dalam keadaan terbuka. Uang di kasir utuh. Dagangan rapi. Tapi Darto menghilang. Tak ditemukan di rumah, tak juga di kios. Beberapa bilang ia kabur. Ada yang bilang gila dan disembunyikan keluarganya. Tapi mereka yang percaya cerita lama, tahu satu hal. Pasar Legi telah menerima tumbalnya. Dan mungkin belum yang terakhir. Beberapa tahun telah berlalu sejak hilangnya Darto. Toko sembako legendaris itu kini tutup rapat. Papan kayunya lapuk, dan cat dindingnya mengelupas seperti luka yang tak pernah sembuh. Orang-orang pasar hanya menyebutnya sebagai toko terkutuk. Tak ada yang berani menyewa atau membongkar tempat itu, bahkan sekadar lewat di depannya saat malam. Namun seperti segala kutukan yang diwariskan, cerita itu belum selesai. Putra sulung Darto, Lani, yang saat itu berumur 17 tahun ketika keluarganya meninggalkan ayahnya, kini sudah dewasa. Ia tinggal di kota bersama ibunya, menjalani hidup sederhana dan menjauh dari bayang-bayang masa lalu. Tapi hidup tak selamanya bisa lari dari akar. Saat ibunya meninggal dunia karena sakit keras, Lani pulang ke kampung halamannya untuk mengurus pemakaman. Ia kembali menginjak tanah yang dulu penuh teror, dan untuk pertama kalinya sejak kepergian Darto, ia berdiri di depan toko ayahnya yang kosong dan gelap. Dari luar, bangunan itu tampak tak bernyawa. Tapi saat Lani menempelkan telinganya ke pintu kayu, ia mendengar suara samar, seperti langkah kaki kecil dan helaan napas panjang. Ia mundur dengan bulu kuduk berdiri, tapi rasa penasaran menang melawan ketakutan. Beberapa hari setelah pemakaman, Lani mulai mendatangi orang-orang lama di pasar, menggali cerita. Sebagian besar menolak bicara. Ada yang hanya menggeleng, ada yang berdoa sambil menjauh. Tapi seorang lelaki tua penjaga parkir, Pak Rojak, akhirnya membuka mulut. "Bapakmu bukan orang jahat, Nak. Dia cuma terlalu ingin kaya cepat. Tapi semua ada harganya." Lani pun mendengar untuk pertama kalinya soal perjanjian pesugihan ayahnya, tentang Nyai Lingsir, tumbal anak-anak, dan toko yang berkembang di atas darah. Cerita itu membuat darah Lani mendidih sekaligus merinding. Ia tak percaya sepenuhnya, tapi potongan ingatan masa kecil mulai menyatu. Jeritan adiknya di malam hari, tatapan kosong ayahnya, dan bunga melati yang entah dari mana sering muncul di rumah. Namun Lani juga menemukan sesuatu yang lebih aneh lagi, akta warisan. Sebuah surat wasiat yang disimpan diam-diam oleh sang ibu, yang menyatakan bahwa seluruh kepemilikan toko dan tanah itu kini menjadi milik Lani. Surat itu ditandatangani oleh Darto setahun sebelum menghilang. Di bawah tanda tangan itu, tertera satu kalimat singkat dalam tulisan tangan. "Kalau kau baca ini, jangan lanjutkan. Bakar semuanya." Tapi manusia tak pernah lepas dari godaan. Dan Lani pun mulai berpikir, bagaimana jika ia bisa menghidupkan toko itu kembali? Ia bukan seperti ayahnya. Ia tak akan membuat perjanjian. Ia hanya ingin melanjutkan warisan yang seharusnya bisa memberinya hidup lebih baik. Tanpa pikir panjang,
Lani mulai membersihkan toko. Ia memperbaiki beberapa bagian, mengganti papan nama, dan membeli sedikit stok barang untuk mencoba jualan kecil-kecilan. Dalam seminggu, toko itu kembali terbuka, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Dan anehnya, seperti dulu orang-orang berdatangan. Bahkan sebelum ia promosi, pembeli muncul, bertanya-tanya dan belanja banyak. Lani tak mengerti, tapi ia juga tak mempertanyakan. Ia mengira mungkin karena nama besar ayahnya masih tersisa. Namun malam pertama setelah toko dibuka kembali, Lani bermimpi. Ia berada di dalam toko, tapi toko itu gelap. Tiba-tiba terdengar suara langkah pelan. Dari lorong belakang, muncul perempuan berkebaya putih. Wajahnya pucat, matanya hitam, dan senyumnya tak manusiawi. "Kau anaknya, darahnya mengalir dalam tubuhmu, maka ikatanku juga padamu." Lani terbangun sambil terengah-engah. Kamarnya dipenuhi bau melati. Di lantai, ada seutas rambut panjang, hitam dan basah. Hari-hari berikutnya, toko Lani semakin ramai. Tapi mimpi itu terus datang. Setiap malam, Nyai Lingsir mendekat. Kadang bicara manis, kadang menuntut. Ia terus mengulang satu kalimat. 1 tumbal 1 tahun. Kau sudah tahu aturannya. Dan saat Lani menolak, mimpi berubah jadi teror. Anak-anak tetangga mulai hilang. Salah satu pelanggan pingsan di dalam toko, mengigau tentang wanita yang berdiri di belakang rak. Lani mencoba menutup toko, tapi suara-suara gaib tak pernah berhenti. Ia mendengar suara ayahnya di malam hari, menangis memohon lalu tertawa lirih. Suatu malam, Lani bermimpi bertemu dengan Darto. Ayahnya tampak tua dan lusuh. Matanya kosong. "Aku sudah coba kabur, tapi tak bisa. Dia istrimu sekarang, Lan. Kau sudah mewarisi semuanya." Lani terbangun sambil menjerit. Ia pun mengambil surat warisan dan membacanya ulang. Kalimat terakhir ayahnya kini menggema di kepalanya. "Bakar semuanya." Malam itu, Lani pergi ke toko dengan bensin dan korek api. Ia berdiri di tengah ruangan, menatap rak-rak yang dulu saksi keserakahan. Ia membakar surat warisan, lalu menyiram seluruh ruangan dengan bensin. Saat api mulai menyala, terdengar jeritan, bukan manusia. Suara tangis anak-anak. Suara tawa perempuan. Suara ayahnya yang berteriak, "Terlambat." Toko itu habis terbakar malam itu. Tak tersisa apapun. Tapi bagi Lani, itu satu-satunya jalan membebaskan keluarganya dari warisan yang terkutuk. Namun beberapa orang bersaksi, saat api berkobar, mereka melihat sosok perempuan berkebaya putih berdiri di tengah api, tersenyum. Dan seminggu kemudian, di pasar yang sama, ada toko baru yang dibuka oleh pendatang misterius. Toko itu langsung ramai sejak hari pertama. Dan kutukan pun mulai lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.